Itu seorang gadis, si bajingan itu. Pasti akan menjual anaknya. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Juga seorang gadis. Kalau anakku perempuan adalah putri pemilik bank. Xiao Meihua, hari ini ulang tahunmu. Ayo makan. Jangan ganggu Xiao Meihua, jangan jual dia. Xiao Meihua, Xiao Meihua, Xiao Meihua. Hei, 少帅, lebih suka Nona Manli ya? Ada hubungannya sama kamu? Besok datang nih. Shao Shuai. 尊重感，保护我。 少许为nggak adil banget. Manli itu wanita yang aku suka duluan loh. Kamu pikir aku sengaja ikut rebutan cewek sama kamu? Jangan terlalu formal, cuma perempuan aja. Mending kita bareng aja. Wah, bos nih. Mabuk ya. Lihat, semua dengar Manli nyanyi. Suruh bawa Shao Shuai turun. Jenderal muda, si Xiao Meihua yang kamu cari sudah diundang ke Hotel Simeng? Apa-apa? Peiyuan boleh pegang dan aku nggak boleh. Kata orang, wajahmu mirip banget sama aku. Tapi, gimana rasanya tidur sama kamu? Tuan Jiang, Manli kami itu bintang utama. Bintang, dukung. Kamu bintang, aku nggak dukung. Kamu siapa? Berkali-kali nolak aku. Udah jadi pelacur masih mau pura-pura suci. Mau masuk keluarga Jia. Jadi, ngegantung aku pengen tidur sama Peiwan. Murahan. Benar-benar mau aku paksa. Mohon Jiang Xiao, jangan di sini. Beri Manli martabat. Jiang Xiao, aku mohon. Jiang Xiao. Jiang Xiao, aku mohon. Jiang Xiao. Kasu, kamu nggak apa-apa? Kenapa tiap ketemu wanita ini, dadaku selalu sesak di saat penting? Xiao, Xiao. Malam ini, bisikan diri dan tunggu aku di Hotel Simo. Kalau enggak, orang tua ini akan aku habisi. Seseorang! Maaf, Kak. Mungkin aku nggak sempat nunggu kamu. Jangan ganggu Xiao Meihua. Jangan jual dia. Xiao Meihua. Xiao Meihua. Xiao Meihua. Kakak, Muyun?
Kakak Muyun yang baik hati, tolong dengarkan saya, Xiaoxue yang saya hormati. Siapa namamu? Kakak Pei. Kakak Pei. Tuh, lucu banget kamu. Ngapain di sini? Maaf, aku salah orang. Salah orang. Apa maksudnya salah orang? Kamu pasti mau godain Kakak Pei. Kamu lucu sih, tapi kamu pantas. Tahan dia! Ayo, bergerak. Selesai? Kakak Pei, kenapa kamu bela si imut ini? Komandan muda. Udah tahu Tenang. sopan santun yang ribut. Tahu. Salah orang. Oh, sudah tahu. Lakukan. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Lihat pakaianmu dan wajahmu itu. Kamu penyanyi Zeman Manli. Kamu kenal aku? Siapa kamu? Siapa aku? Kamu nggak pantas tahu. Abangku dan Pei berkelahi demi kamu di gerbang barat. Dasar kecil manis. Kedeni, abangku masih mau deketin Pei juga. Kamu cari masalah. Nona Jiang, aku nggak godain Tuan Muda Pei. Ini salah paham. Apa? Kamu ngaku godain abangku? Nona Jiang bukan panggilanmu. Kecil. Iya, peliharaannya si cantik aja berani godain orang. Nggak tahu diri. Kalian keterlaluan. Keterlaluan banget. Perempuan rendahan kayak kamu layak disebut manusia. Kamu. Semua cewek yang naksir Pei harus mati. Mau. Kakak. Kak, kesini. Ada apa? Kok si imut ini dia goda Pei Yuan? Bukan aku. Kamu masih berani ngeles. Kak, jangan-jangan kamu masih suka dia. Entah wanita ini lakukan apa ke aku. Tiap lihat dia, jantungku deg-degan. Sekarang dia mau deketin Pei Yuan lagi. Memang harus disingkirkan. Cuma buat main. Tuan Muda Jiang. Jiong. Nona Jiang dan Tuan Muda itu kembar. Mereka itu punya ikatan batin. Gak ada yang bisa gantikan posisi Nona Jiang di hati Tuan Muda. Betul. Jiang tak enak badan. Jiang langsung sakit hati. Kamu cuma penyanyi murahan. Nona Jiang mau pukul. Ya pukul aja. Masa Tuan Muda Jiang bakal bela kamu? Jadi Tuan Muda Jiang culik kakak suku. Lalu panggil aku ke Hotel Simeng supaya bisa mempermalukan aku, gitu kan? Mempermalukan kamu. Kenapa? Kamu pikir aku nggak tahu permainan pura-pura menjauhmu? Emangnya aku cuma bisa milih kamu? Kayak orang kaya bisa semena-mena gitu. Izin ngomong gitu. Kak, dia berasal dari keluarga miskin. Kalau tidur sama dia, kena penyakit gimana? Dia cuma khawatir sama kamu. Oke, kalau mau nggak suka, Kakak tetap yang paling baik buat aku. Kamu memang lucu banget. Bukannya suka godain cowok. Jadi, gimana kalau hari ini aku lepasin bajumu? Biar semua orang lihat kamu. Ibu, kenapa pundakku ada tanda lahir bunga plum? Semua anak keluarga Mei lahir dengan tanda bunga plum. Ibu juga ada, coba lihat. Kak, Tuan Muda Jiang Chun, mau apa kamu? kemungkinan kebetulan adik perempuan keluarga Mei nggak punya tanda itu. Penyanyi lucu punya tanda gitu. Kak, kamu kenapa? Kak, coba lihat ini. Dia sudah bikin aku sakit. Aku masih ada urusan. Kamu pulang dulu. Dengerin. Ya. Kamu masih mau tidur sama cewek cantik ini? Sebenarnya kamu siapa?
Bongbong, kenapa kamu datang ke sini? Seharusnya kamu nggak ke sini. Tuan Jiang, sebenarnya kamu mau apa? Kamu tampil dengan wajah mirip, nyanyi di jalan, punya tanda lahir pelan-belasan seperti aku. Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Nona Mandy, bersikap keras kepala itu bukan sifat yang baik. Tuan Jiang, kumohon, pukul aku saja. Minggir! Jangan sentuh Mongmang, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Pukul aku. Nggak ngerti sopan santun. Kasu, kumohon padamu. Siapa yang menyuruhmu datang? Apa tujuannya? Tidak ada yang mengutusku kemari. Kalau Tuan Jiang nggak percaya, bisa langsung cek sendiri. Percaya bukti. Nggak nangis sebelum kejadian. Jangan, dia masih kecil. Tuan Jiang, aku mohon. Dia masih kecil, aku mau. Nggak mau ngomong ya? Aku punya banyak waktu buat main sama kamu. Aku punya waktu buat main sama kamu. Mongmang, lari cepat, lari! 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 Otak babi kamu. Masalah ini muncul lagi. Turun pangkatmu 2 tingkat. Otakmu dipakai buat apa sih? Tiap hari? Maaf Tuan Muda, aku juga nggak nyangka suik-suik ini seganas itu. Hampir aja. Bentangkan selembar kertas putih bersih. Kumohon, tolong selamatkan aku. Ada orang menculik aku. Aku mohon sama kamu. Gimana? Nolong kamu. Tolong aku. Aku mohon. Meyo, jangan ikut campur urusanku. Zhao Meihua. Meyo, Pak. Kenapa lihat wanita ini rasanya familiar? Aku nggak bisa menahan diri untuk tertarik padanya. Wakil perwira Chun, masuk dan lihat sebentar. Ya, Komandan muda, kamu mau rebut perempuan dariku? mau. Ya, aku rebut. Datang lagi. Pengecut! Nih, kalau penakut, jangan bikin ribet deh. Kamu bisa jalan sendiri nggak? Tunggu saja kamu. Ibu. Aku ini di mana? Di rumahku. Komandan muda, tolong kami. Ada orang yang menculik kami. Terima kasih, Komandan muda, untuk semalam. Pagi-pagi, sudah lemparkan diri ke pelukanku nih. HM. Aku nggak kok. Nggak, jadi maksudnya cara Nona Manli membalas budi itu dengan menyerahkan diri ya? Bukan. Lentur. Jadi, pasanganku, kamu mau lepasin sendiri atau aku bantu? Tutup pintunya dulu, seenggaknya begitu. Cerewet banget sih. Tidak apa-apa, lanjut kerja. Sudah Ban, bangun. Ma,
Kakak Pei bawa seorang penyanyi wanita masuk ke rumah Pei batalin pertunangan. Dia berani. Coba. Penyanyi itu Cuma penyanyi cantik. Mana mungkin bikin masalah. Cari seseorang aja. Bereskan dia. Lucu begini malah layak mati. Kamu anak direktur bank, bukan preman. Kini aja, lusa pesta ulang tahun kalian berdua. Undang dia datang. Aku mau lihat seberapa hebat si penyanyi ini. memang mama yang paling baik sama aku. Lepaskan aku. Kalian mau Apa? undang kamu nyanyi buat Nyonya Jie? Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Kalau nggak pergi, nenek tua ini bakal mati. Momong, selama ini kamu kayak ibu sendiri. Tenang aja, aku nggak akan biarkan kamu kenapa-napa. Tidak boleh pergi. Gak apa-apa. Aku pergi aja. Nenek Su, biar aku aja. Tidak boleh pergi, Mong-Mong. Aku nggak bisa lagi. Libatin Mong-Mong. Terus, semoga hari ini selesai. Nika mau melepaskan aku sama Kak Su. Kamu lucu banget sih, pakai baju kayak gini. Mau godain siapa? Aku nggak. Kamu kan suka godain cowok kan? Hari ini bekerja. Jam kamu godain satu-satu. Tanda lahir ini siapa? Tanda lahir ini. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu si kecil lucu. Mau apa sama ibuku? Kamu itu orang Zimon yang goda Ekon, rebut tunangan Mang-Mang, penyanyi cantik. Cepat, ngomong, tanda lahirmu dari mana? Bu, dia sengaja gambar sendiri buat nyenengin kakak. Gambar? Aku. Tidak, bukan aku. Penyanyi, murahan, berani-beraninya tiru tanda lahir keluarga Mei. Keluarga Jiang memang semuanya sama aja. Padahal tadi aku merasa Bujang baik banget. Kamu memang pantas diberi pelajaran. Buang, pukul. Cah, Nona. Kurang ajar. Berani melawan. Kalian benar-benar keterlaluan. Nona, biar aku cari dia. Ibu, jangan jual aku ke tempat itu. Aku baik, bisa masak dan cuci baju. Bisa kerja apa saja. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu. Ibu, Ibu. benar kamu dulu. Kenapa waktu itu kamu jual aku? Kok penyanyi ini kelihatan familiar ya? Itu perempuan. Kalau putriku, anak konglomerat Bell. Mau apa kamu ke adikku? Aku tidak. Tidak tobat. Seseorang Bawa masuk. Tuan Muda Jang, kamu manggil aku hari ini cuma buat ngelecehin dan mukul aku gitu. Jangan lupa, walau aku cuma seorang penyanyi, tapi namaku terkenal di kotaan. PG nih, kamu nggak takut kalau orang tahu dan ngomongin kamu? Kamu nggak bener-bener percaya kamu tamu terhormat di keluargaan kan? Kamu cuma penyanyi terkenal di Anceng, apa bedanya? Juga cuma gadis kecil dari kalangan paling rendah. Iya, Kak. Ku dengar dia dijual ke rumah bordil sama orang tuanya sendiri. Menurutmu,
orang yang membesarkan si cantik ini, warga Ancing bakal bela dia nggak? Dijual ke rumah bordil sama orang tua kandung. Jangan-jangan dia itu gadis kecil yang mereka bicarakan. Kak, kalian berdua pegang dia buat aku. Aku bakal ngajarin kamu. Jiang dan Nona Jiang bisa berbuat semaunya. Ibu Jiang, masa nggak peduli sama nama baik keluarga Jiang? Kamu berani ancam aku? Komandan muda, datang! Berani ancam? Perempuan hina. Berani mengancam nyonya. Kenapa wajahnya terlihat begitu familiar? Dia penyanyi, merebut tunanganku, lukai kakak. Kalau ini tersebar, kehormatan keluarga Jiang bakal tercoreng. Jaga-jaga. Tak peduli Male itu dulu dijual atau bukan. Dia harus mati. Benar. Perempuan gitu. Patut masuk keranjang babi. Masukkan ke keranjang babi. Dia memang mengenaliku. Tahun-tahun ini aku sering membela kamu dalam hati. Kamu terpaksa menjualku. Kamu pasti punya alasan yang sulit dijelaskan. Aku bayangkan, pas ketemu lagi, kamu akan bersalah dan menyesal. Tapi ternyata, kamu cuma ingin aku mati. Wang Jui, kenapa? Lihat sikapnya itu. Kenapa dadaku sesak? Dia nindas aku. Mama harus bela aku. Penyanyi ini memang hebat juga. Bahkan aku hampir terpengaruh olehnya. Siapapun menindas keluarga Jiang harus mati. Seret dia keluar masukkan keranjang babi. Jangan. Kamu jangan-jangan masih mikirin dia? Kak, jangan bilang. Masih kepikiran dia ya? Tanda lahir bunga Mei, pasti dia si pembawa sial itu. Habis, Tuan Muda Jiang mengenalinya? Tuan Muda, jangan terpesona si imut ini. Iya, Kak. Dia dibesarkan ibunya. Kata. Tadi aku kenapa lagi ya? Kak, kamu jangan-jangan mulai merasa iba sama dia. Iya. Tuan Muda, jangan lembek sama cewek murahan gitu. Sudah, Hekon. Keluarga Jiang gak izinin kamu sama penyanyi kayak gitu. Dia juga penyanyi kelas bawah yang niatnya nggak baik. Gak apa-apa. Mikir. Biarin dia ke Danau Jiang, kotor keluarga Jiang, keranjang babi di tempatnya. Tuan Muda kedua. Tadi mungkin cuma jantungnya berdebar aja. Ya, silakan mulai. Semuanya sudah lihat. Siapapun incakan anak Jiang lagi akan bernasib seperti dia. Tidak berani. Dia harus tahu diri. Berani mendekati keluarga Jia. Anak hina yang dibesarkan pelacur koba-koba ingin merebut Tuan Muda Jiang dan mengambil pasangan Nona Jiang. Pantas saja dihukum masuk keranjang babi. Perempuan murahan, kamu nggak tenang ngejar-ngejar keluarga Jiang, kamu cuma layak mati. Anakku. Baru jadi Putri Jiang yang sesungguhnya. Kak, Acun, kenapa? Aku baik. Aneh, kenapa jantungku berdebar terus hari ini? Acun, jantungmu kambuh. Yuk ke rumah sakit. Nyonya, Lempar dia ke bawah. dengar nggak? Lanjut random di keranjang babi. Kenapa? Apa salahku? Padahal aku anak kandungmu. Kenapa? Ibu. Buruan. Nyonya, sebaiknya segera bawa Tuan Muda ke rumah sakit. Chen, ayo ke rumah sakit. Kamu bikin kakakku ketakutan. Cepat lempar dia ke bawah. Mati saja. Tidak, aku nggak mau mati. Kenapa kamu perlakukan aku begini?
Jenderal muda datang. Aku nggak percaya. Kok kamu di sini? Kamu siapa? Ini orang yang Bujian mau urus. Ibu Jiang tahu siapa dia. Keluarga Jiang, orang terkaya Aceh, KKP. Akulah tunangannya kamu. Nona Jiang, kamu terlalu berlebihan. Belum tukar tanggal lahir, belum ada di koran. Kenapa tunangan? Tunggu. Mama, kakak. Pria yang mau rebut putri kesayanganku. Nggak akan aku biarkan. Adik, Tenang aja. aku gak bakal biarin penyanyi rendahan injek kamu. Acun, ayo ke rumah sakit. Gimana bisa cewek cantik itu kenal sama Pei Shaoxuai? Kalau Nyonya sampai tahu, dia itu putri keluarga Jiang. Moku. Tidak. Tidak. Imut itu. Mati. Shaoxuai. Shaoxuai, kamu ucapin selamat tahun baru. Tolong Shaoxuai. Tolong selamatkan Kasu. Mereka berdua punya hubungan apa? Aku selamatin kamu dan Kasu. Kamu makin melunjak aja. Daripada disiksa keluarga Jiang sampai mati. Hanya sekejap mata. Musim dingin semi berikutnya. Aku kelihatan segitu putus asanya. Awang. Tak geri. Aku masih perawan kalau saya mau. Akhirnya jatuh. Oh, jadi luka. Kita yang terus berpindah-pindah. Luka bahagia. Berapa panjang masing-masing menumpuk. Jadi kebaktian. Tertawa pada nasib buruk. Menahan sakit. Jadi ini caramu membalas aku. Maunya tuan muda. Apa? Mandi dulu. Ya. Tuan muda. Ayo. Sodaban. Bunuh diri. Bersihkan darah dari pakaian. Jangan. Aku mau tunggu Kak Su. Dokter Pei, gimana kondisi Kak Su? Tubuh pasien sudah lemah. Sekarang tambah luka. Organ rusak, infeksi. Dia nggak mau ngerepotin kamu juga. Bukan? Tolong Suji. Tolong Xiaomihua. Xiaomihua! Kakakmu Yun. Xiaomihua. Suji. Tolong Suji. Tolong Suji.
Shuai muda. Itu kita bicara di luar Shuai muda, Nona Manli, itu sebelumnya aku data yang kamu cek ada kesalahan? Nggak ada. Anda masih curiga dia itu Xiao Meihua? Chen, sebelum 5 tahun, aku nggak pernah keluar dari kediaman Dashuai. Iya, kata Bu benar kok. Itu Xiao Meihua. Katanya dia anak salah satu klien di rumah ini. Dia diculik demi menyelamatkan Anda. Xiao Mihua. Makasih ya. Coba cari info tentang dia sebanyak mungkin. Nyonya, jantung tuanmu sehat. Sangat sehat. Iya. Lalu kenapa penyakit jantungnya makin sering dan makin parah? Ini, Tuan Muda Jiang sudah sering diperiksa sebelumnya. Memang tidak ada masalah jantung. Lalu kenapa aku hampir pingsan? Karena sakitnya beberapa kali. Kamu dokter tidak becus. Chen, silakan bicara terus terang. Saya sudah bilang, gejala Tuan Muda Jiang ini sangat mirip semacam ikatan. Seperti beberapa ibu dan anak. Saat anaknya terluka, sang ibu akan merasa sakit hati. Seperti anak kembar. Kalau satu terluka, yang lain juga bisa merasakannya. Iya, mereka berdua memang punya ikatan khusus. Sebelumnya adikku selalu baik-baik saja. Nggak pernah luka. Ini agak susah dijelasin. Dokter yang nggak kompeten. Di mana? Mau? Nona kedua sepertinya pergi ke sana. Nona Manli, makanlah sedikit. Ini disiapkan oleh Sudaban untukmu. Hari ini, ulang tahun Momong yang ke-20. Mie panjang umur harus ada. Mang Meng. Jangan nangis. Cuma semangkuk mie panjang umur kan? Kalau kamu suka, tiap tahun aku buatkan. Ayo coba rasanya. Kamu baik banget. Kamu janji tiap tahun masakin buat aku. Jangan nangis lagi ya. Kalau dia lihat kamu seperti ini, dia pasti sedih. Turut berduka. Nona, wanita itu ada di kamar ini. Katakan, berapa uang yang kamu mau untuk tinggalkan Tuan Pei? Katakan, berapa uang yang kamu mau supaya mau pergi dari Tuan Besar Pei? Nona Jiang, maksud Anda apa? Ya. Tuan Muda Pei itu siapa? Aku cuma penyanyi biasa. Mana mungkin kamu? Jangan pergi dari dia. Kamu tanya aku kayak gini. Mending tanya langsung ke dia. Kamu mau pamer sama aku? Terserah kamu mau mikir apa. Buka mulut! Selama aku masih hidup, aku gak bakal biarin orang yang ngebunuh mama. Pandangan apa itu? Aku ngerti. Dengar-dengar. Ibumu yang cantik itu udah mati. Hah? Apa kamu bilang? Kenapa? Bagaimana rasanya jadi wanita diinginkan semua? Dia mati. Apa salah aku sebut? Kamu gak boleh sebut dia. Jangan sebut dia. Nona Jiang memukulku. Kamu gak takut komandan marah? Kamu ancam aku lagi. Mi, panjang umur. Kamu cuma penyanyi rendahan. Pantasnya ulang tahun sama aku. Jiang, kamu gila. Aku lawan kamu. Aku lawan kamu. Lawanmu? Ada apa? Lawan apa? Lawan siapa? Lawan nona kami. Hahaha. Mau ku beri 100 nyali. Kamu juga gak berani. Hahaha. Kenapa kamu bisa ambil uangku? Kenapa? Bisa
ambil uangku. Kok kamu bisa seenaknya gitu? Kok bisa nggak peduli sama orang lain? Kenapa? Kamu berani pukul aku. Aku balas pukul kamu. Nekat sama kamu. Kalian berdua, cepat bereskan dia. Kalau kamu mendekat, aku cekik kamu. Ini gimana? Lepaskan aku. Kenapa? Orang kaya bisa seenaknya ya. Kalian orang kaya gak peduli sama nasib orang lain. Kenapa? Kenapa? Gila, lepaskan. Aku tahu Jiang, kamu gak pintar jadi dipukul. Jangan sentuh. Kakakku aja. Jangan ganggu kakakku. Bunuh kamu. Berani kamu. Ibu, kakak. Dasar hina! Lepasin adikku! Tolong aku. Kenapa? Kenapa dari kecil sampai besar aku berusaha keras. Aku cuma ingin hidup dengan baik. Apa? Bunuh aku dan Sueto masih belum cukup. Sekarang masih nggak mau melepaskan aku. Kenapa? Kenapa nggak nolong aku? Karena kamu dan ibumu itu nggak berharga. Lepaskan anak saya. Chun, hajar dia sampai mati. Maka aku akan bunuh kamu. Mati saja. Kok dadaku sakit lagi? Jangan-jangan gara-gara dia. Dokter bilang aku nggak ada palpitasi, cuma ikatan antar kembar. Apa mungkin dia sebenarnya? Kak, kamu jadi lembek lagi sama dia. Baru saja dia mau bunuh aku. Tidak ada yang boleh sakiti putriku. Mati saja. Kak Pei. Kak, kamu datang. Kak Pei. Kamu rela suka sama penyanyi rendahan kayak gitu? Rendahan? Kalian orang-orang terpandang nindas rakyat biasa. Bukannya kalian yang rendah. Pei Yuan, taruh dulu pistolnya. Kak, Pei Yuan, kamu gila ya? aku istri. Masa depanmu. Janji kapan? Jadi, Kita pulang dulu. tapi Pulang dulu. kalian. Kamu masih suka penyanyi itu? Pei Yuan, keluarga Jiang dan Pei sudah punya janji pernikahan. Selama aku masih ada, aku nggak akan izinkan kamu bawa penyanyi itu pulang. Meski cuma jadi selir. Kamu di sini. Mulai sekarang, dia istri utama aku. Kalau dia Xiao Meihua, kenapa aku nggak bisa menikahinya jadi istriku? Kamu gila, Kak. Dia lagi marah nggak sih? Pei Yuan, kamu beneran hancurin janji pernikahan keluarga Jiang demi penyanyi itu? Hancurin janji, kawin. Masalahku, keluarga Jiang jangan campur. Pei Yuan, jangan kebangetan. Tadi aku emang gila. Sampai ngira penyanyi itu adikku. Perempuan rendahan yang suka goda laki-laki kayak gitu, gimana bisa dari keluarga Jiang? Xiao Shui, kamu tega hina adikku seperti ini. Keluarga Jiang kami nggak bakal diam. Ayo, pergi. Suama, dia benar-benar sudah meninggal. Itu dibuatkan oleh Suama untukku. Dia juga selalu buat mie panjang umur untukku setiap tahun. Kalau pasien nggak jaga kesehatan, bisa-bisa kena pneumonia. Itu repot jadinya.
Saya ngerti. Terima kasih, Dok. 小雪tak biar jam. Mereka pasti nggak biarin dia. Saya tahu. Kamu sebenarnya Xiao Meihua bukan? Papa baru bilang mau nikahin Nona Mali sebagai istri utama. Soal mungkin Tuli Daswai setuju. Urusan yang saya suruh. Oh iya, tadi buru-buru lupa ngomong. Memang kamu baru dibawa balik ke kediaman Xiao Shuai waktu umur 5 tahun. Ibu, bisa jadi dia bukan ibu kandung kamu. Peliharaan cantik dari cewek ya. Mau mati kamu? Kamu cari mati ya? Kamu ya? Cari mati! Kakak! Muyung! Si pembawa sial! Ibu, Xiao Meihua. Komandan apa tadi? Saya harus ketemu pengasuh saya ke rumah. Aduh, bikin aku marah banget. Nona, hari ini ulang tahun kamu dan Tuan Muda. Aku buat mie panjang umur. Apa? Kok lagi? Minggir! Nona, kenapa lehermu begitu? Dipukul si pembawa sial. Apa? Kamu kenal si pembawa sial itu? Tidak, aku nggak kenal. Dasar pembawa sial dijual ke sini masih masalah. Pukul anakku, bahkan rebutan cowok sama putriku. Lihat aja nanti aku apain dia. Kamu nggak kenal si perempuan murahan itu? Tenang, Momo. Hari ini Mama Papa udah ke rumah komandan buat ngomong kamu anak kesayangan keluarga Jiang. Kami nggak akan biarin siapapun sakitin kamu. Kakak memang selalu paling baik sama aku. Waktu itu aku benar-benar hilang akal. Adikku. Momoku harus selalu bahagia seperti ini. Si pembawa sial itu harus mati. Sayang, kenapa kamu datang? Kian Daytong, uang 100, bantu aku lakukan sesuatu. Kalau berhasil, aku kasih 100 lagi. Waktu aku 5 tahun, orang tua kandungku menjualku ke tempat itu. Kakak Su yang selalu melindungiku. Dia menahan semua kejahatan untukku. Di tempat kotor itu, Dia memberiku perlindungan. meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membuat mereka yang menyakitinya menerima balasan. Sekarang dia pasti lebih berharap kamu terus hidup baik-baik. Hiduplah dengan baik. Siapa sih yang gak mau hidup baik? Kamu pasti akan membantuku. Nona Mai, jangan secepat itu putus asa. Kita yang tarembang-ambing, suka duka membekas, menumpuk seperti kota-kota tak berujung. Kita mencibir kejamnya takdir, peri yang digenggam berubah jadi jada sejenak. Putar lagu saat masih jadi kekasih. Sampai di sini saja. Oke, baik. Besok aku suruh Pacun jemput kamu. Mau jadi burung kanari yang terkurung dalam sangkar yang sempit? Atau istri simpanan yang selalu dirahasiakan dari dunia luar? Asalkan aku bisa balas dendam untuk mama yang terkasih dan dihargai. Tubuhku sendiri tak masalah sama sekali bagiku.
Jenderal muda, saya mau bicara. 부성. Ibu juga tahu, sejak kecil saya memang gak sabaran. Jenderal muda, kamu dibawa ke kediaman ini saat 5 tahun. Ibu kandungmu, wanita cantik kelas bawah, sebelum meninggal menggendongmu ke sini. Kamu demam sampai lupa masa lalu. Jenderal catatmu atas nama Nyonya. Ganti nama. Jadi Peiyuan dan melarang siapapun membahas asal-usulmu. Seni Busong, berdirilah dan ceritakan. Aku, sebelum 5 tahun, aku punya nama lain. Sepertinya ikut nama ibu. Namamu Mumu. Benar-benar. Itu namanya. Kakakmu Yun selamatkan Xiao Meihua. Xiao Meihua. Busong. Dulu aku punya teman, namanya Xiao Meihua. Ya. Waktu kamu demam, kamu terus nipet-nipet Xiao Meihua, pasti dia orang penting banget buatmu. Siapkan mobil. Tuan muda, ada masalah. Nona Manli diculik. Rumah. Lihat, cantik banget kamu. Oh, nangis cantik semua. Dia nggak kenal aku lagi. Dia sudah nggak kenal aku lagi. Kamu cuma menatap lurus aja. Masih tetap cantik gitu. Bayangin, kalau kamu meninggal gitu aja, sayang banget kan? Iya, katanya kamu penyanyi terkenal di kota. Hari ini gue mau coba yang baru nih. Kok kamu tenang banget sih? Emang kelihatan udah biasa lihat dunia. Kamu Kian datang buka mata. Lihat, aku siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu itu yang terkenal banget di kota itu kan? Itu penyanyi perempuan itu. Kamu kira aku siapa lagi? Umur 2 tahun, kamu sama Wang Ju pernah ngikat siapa di kepala ranjang kayak anjing. Waktu umur 3 tahun, kalian memaksa siapa belajar cuci baju dan masak? Waktu umur 5 tahun, kalian berdua jual siapa ke tempat paling kotor di ibu kota? Sekarang kamu tahu aku siapa. Mustahil, mustahil, mustahil. Siap Wang Ji gila bunuh anakku. Belum juga dilepasin aku. Jangan lepasin dia. 100 yuan. Dia. Semua buat kamu. Cepatlah. Hebo, bukannya aku nggak mau bantu. Coba lihat. Ini semua gara-gara perempuan sialan itu. Dia maksa aku. Lihat saja. Cian Datung, kamu gila. Aku ini anak kandungmu. Tunggu. Di kehidupan berikutnya. Baik keluarga. Baik. Kakak Muyung. Kamu nggak apa-apa. Kakak Muyung. Apa? Aku tidak seharusnya hidup. Apa aku seharusnya mati? Mewah kecil. Kenapa? Aku anak kandung mereka. Mereka jual aku saja belum cukup. Sekarang mereka mau bunuh aku. Jejak darah sampai keluar. Harusnya bukan darah dia. Tidak apa-apa, Manli.
Manly. Manly. Kamu kejar orangnya. Aku antar ke rumah sakit. Baik. Datang kamu gila. Mungkin di kehidupan berikutnya. Lahirkan di keluarga yang baik. Si Suai. Maaf, Xiao Shuai. Aku nggak sengaja. Jadi maksudmu sengaja? Bukan. Aku nggak begitu. Xiao Shuai. Jangan panggil aku Xiao Shui lagi. Aku punya nama. Namaku Pei Yuan. Xiao Shui, ibu dan anak dari keluarga Jiang datang mencarimu. Kamu bawa pistol buat apa sih? Bukan, soalnya dia bawa juga nyonya tua aku. Aku tahan mereka sebentar. Kamu cepat kabur. Ya, Xiao Shui, aku nggak bisa lama. Gimana kalau hari ini batal saja? Nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Pergi, sana. Aku keluar. Lihat dulu. Oh ya. Kamu masih ingat kejadian semalam? Prajurit datang. Cepat lari. Kamu menyelamatkanku lagi. Terima kasih, Joshua. Orang-orang sudah tertangkap. Di lokasi itu orangnya campur aduk. Kabur. Kamu masih ingat wajah si penculik? Itu orang yang menjualku. Jangan ganggu Xiao Meihua. Jangan jual dia. Tidak apa-apa kok. Jangan khawatir. Aku janji. Pasti buat mereka bayar. Xiao Shui, tadi kan sudah bilang, namaku Pei Yuan, bukan Xiao Shui. Pei Yuan. Kamu! Dasar anak kurang ajar. Ternyata kamu di dalam. Dancun, Anda nona Jiang pulang. Ibu, Tante, coba lihat dia. Nyonya Pei, keluarga Jiang setuju permintaan Tuan Besar. Ini bentuk kesungguhan dari keluarga Pei. Yuan, ada apa sih? Siapa saja kamu bawa ke rumah, kucing anjing? Jangan campur. Apa sih maksud kucing anjing? Nanti istriku... Sungguh keterlaluan. Bukan Bu, soal nikah kan aku yang putusin. Kamu dari keluarga Pei. Jodoh bukan urusanmu. Menantu keluarga Pei harus bermarga Jia. Aku kasih 3 hari buat usir penyanyi itu. Kalau tidak, turun tangan. Tenang, Nyonya Jiang. Keluarga Pei tidak izinkan penyanyi masuk jadi menantu. Aku percaya. Nyonya Pei. Meng, ayo kita pergi. Yuan. Jangan kecewakan ayahmu. Komandan muda. Maksud ibu rumah tangga mungkin juga maksud komandan besar. Atau bagaimana kalau saya antar Nona Manli pulang dulu? Tidak usah repot. Aku bisa jalan sendiri. Sudah aku izinkan kamu pergi? Tapi... Aku gak bisa lindungi wanitaku. Gimana jadi komandan muda? Istirahat di rumah. Sembuh. Bakal aku hitung lagi urusan hari ini.
Tunggu aku di rumah, ya. Bagaimana mungkin Pei Yuan benar-benar menikahiku? Aku cuma seorang penyanyi. Nona Manli, ada seorang wanita di luar. Katanya dia ibumu. Ibu? Lady. Kamu? Kok aku bisa lupa? Kasu sudah tiada. Lady, ini ibumu. Ibu menjualku ke sana. Hampir bunuhku. Dasar bocah nakal. Bisa? Aku ibumu. Apa yang kamu cari? Lady. Bukan Lady. Oh, Nona Manli, bisakah kamu mohon sama Tuan Muda? Tolong lepaskan ayahmu. Kamu sudah menusuk dia. Dia sudah dihukum. Kalau Tuan Muda tangkap dia, nyawanya hilang. Nurut, pergi Anceng, jauhi Tuan Muda. Aku akan minta tolong pada Nyonya Jiang buat memaafkanmu. Ambil nyawaku. Itu kemauan Nyonya Jiang? Mana mungkin? Ayah sama ibu, mana tega? Dasar perempuan jalang. Kalau mau benci, bencilah ibumu sendiri. Umur 2 tahun. Aku diikat di kepala ranjang kayak anjing. Umur 3 tahun. Dipaksa cuci dan masak. Salah langsung dipukul dan dibiarkan lapar. Saat aku 5 tahun. Aku dijual ke tempat paling rendah. Inikah yang kamu sebut tidak tega? Itu kan semua demi kebaikanmu. Jadi menjualku ke tempat itu juga demi aku? Ingin nyawaku demi kebaikan? Aku ini benar-benar anak kandungmu nggak? Kamu benar-benar ibuku? Ibu kandungku. Jangan biarkan gadis ini tahu. Mana mungkin. Kamu anakku yang kubawa 10 bulan. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri. Ikut nggak? Manly. Shuai muda itu bukan lelaki yang bisa kamu incar. Nurut. Tinggalkan Anjing. Masih ada harapan hidup. Aku apa? Anak pelacur, hina, dan rendah. Untukmu. Enyahlah. Aku ibumu. Kenapa bicara begitu? Enyahlah. Nggak orang pegang langsung tangkapmu. Dasar pembawa sial. Tunggu saja kamu. Kasu, aku kangen banget sama kamu. Kamu nggak apa-apa. Aduh, kaget. Gimana keadaan di luar? Cewek sial itu nggak mau nurut. Tentara luar, cari kamu. Tetap di sini dulu. Bawa sial! Gara-gara kamu bunuh dia. Bagaimanapun dia anak kandung kita. Hei, kamu kok tega banget sih? Aku yang kejam? Jual dia ke bodil dulu. Kenapa nggak bilang kamu kejam? Kita orang tuanya, dia nggak biarin si kepala pasukan bunuh aku. Hian PH, belum tentu. Hari ini dia hampir bikin si kepala pasukan tangkap aku. Dasar, anak tak tahu diri. Gimana? Kamu? Bilang aja. Nona, Malaysia, anakku. Nona, aku. Nona, kamu. Namaku juga. Kamu pantas pakai nama itu. Nona, maaf. Dulu, sikapmu. Kamu benci. Orang itu ternyata cuma acting di depan aku. Per tahun ini. Aku salah meremehkanmu. Nona, percaya sama aku ya. Aku setia banget sama kamu. Aku. Percaya aku. Percaya aku. Kalau aku nggak percaya sama kamu, kenapa? Kalau nggak percaya? Baik, kini bunuh Manley minta maaf ke Nona Jiang. Iya. Kita bunuh dia. Manley punya orang tua seburuk kalian. Itu semua balasan untuknya. Mungkinkah putri keluarga Jiang sebenarnya anakku? Kamu nunggu aku. Enggak kok. Bohong itu kebiasaan buruk. Siapa yang bohong? Ayah, ibumu. Kamu kenapa? Kamu terluka.
Iya, semua gara-gara kamu. Maaf ya, aku... Bercanda, Pak. Bercanda. Bercanda. Aku nggak apa-apa. Gimana kalau kita beresin urusan lagi tadi? Ambil obatmu. Cuma dia aja nggak tahu deh, Shu, Aing nggak pernah memukul Anda. Boleh saya terus terang? Misi kali ini Anda terlalu nekat. Makanya terluka begini. Agar Tuhan setuju nikah ini aku harus berkorban. Ya, tapi tidak. Nikahi Manli jadi saudara. Dek, Shu, Ai dan Nyonya pasti nggak ada masalah. Jangan bercanda. Kalau kamu nganggur, cari saja Ki, ND, T, NG. Berapa lama penjudi kayak dia nggak ketemu? Dasar, nggak berguna. Taruh pistolmu di sini hari ini. Bersihin toilet sebulan. Ada apa sama wakil komandan Chun? Peduli laki-laki lain. Mewah, kecil. Kamu manggil aku apa? Sekarang situasinya belum jelas. Mengaku. Mungkin itu belum tentu baik buat dia. Nggak apa-apa, cuma aku suka tanda lahirmu bunga plum itu. Nanti boleh nggak aku panggil kamu si bunga plum kecil? Kamu nggak punya hati? Mungkin jadi luka. Aku bikin kamu sakit ya. Was, kamu sengaja cari perhatian gue ya? Sengaja ya? Aku nggak. Tapi kamu, iya. Kamu. Semakin keras kepala. Aku bikin kamu sakit ya. Katakan. Gimana, Xiaoshuai? Kalian... Xiaoshuai pergi tadi malam, titip jangan keluar rumah. Baik akhir-akhir ini. Oh. Tadi aku malah sempat khawatir sama dia. Kalau dia menikah dengan keluarga Jiang. Nona Manli, kamu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Ada urusan, aku mau keluar sebentar. Tapi Xiaoshuai pesan Nona Manli jangan keluar dari rumah Pei. Nona Manli, ada masalah. Nyonya dan Nyonya Jiang beserta Nona mengepung rumah Pei. Lempar dia ke sini. Anak tak didik itu salah. Orang tua, karena dia anak kandungmu. Kamu harus ajari dia baik-baik. Nggak semua laki-laki boleh dia dekati. Iya. Pukul dia yang benar. Kamu, anak nakal yang tak tahu diri. Berani rebut pacar Nona? Aku akan kasih pelajaran ke kamu. Anak sialan. Lanjut, pukul. Aku pergi. Wang Kui, aku tanya kalian benar orang tua kandungku? Tentu saja, kamu anak kandungku. Bahkan harimau saja tak makan anaknya. Kamu begini. Ibu apa ini? Kalian lebih buruk dari binatang. Kamu berani banget ya? Dasar anak nakal. Lihat hari ini. Aku bakal ajari dia benar-benar. Biar dia lawan Nona. Bahkan berani rebut pacar Nona. Sebenarnya, dia anakku atau bukan? Apa yang kamu ngomong? Ngaco kamu mukul aku lagi. Waktu anak yang bikin rugi itu masih dalam kandungan, kamu khawatir banget. Tapi setelah lahir langsung gak peduli lagi kan? Kalau aku bilang dia anaknya, ya dia anaknya.
Ternyata aku bukan anak kandung kalian. Lalu di mana orang tua kandungku? Jangan-jangan si anak jalang itu udah curiga? Tidak, hari ini dia nggak boleh tinggal di sini. Anak jalang, tadi Nona masih mau biarin kamu hidup. Kamu sendiri yang cari mati. Kian Teitong, tahan dia. Anak kita di mana? Aku akan memberitahu. Kalian mau ngapain? Si pembawa sial. Kita kan ayah dan anak. Biar aku sendiri yang antar kamu. Kamu mau apa? Jangan dekati aku! Dengar ya, dasar perempuan nakal. Ini rumah keluarga Jiang. Kamu gak bakal bisa kabur. Jadi kalian memang bukan orang tua kandungku. Apa? Ibu, Tuan Muda bakal datang ke pesta tunangan 3 hari lagi? Sekarang perang di selatan terus terjadi. Panglima ingin Amceng aman. Harus punya senjata. Mau senjata butuh uang. Di Amceng gak ada yang sekaya keluarga Jiang. Peiyuan muda ceroboh. Tapi Panglima tidak bodoh. Ibu, benar. Anakku, kamu cukup siapkan diri buat menikah. Urusan lain gak usah dipikirin. Ya, ayah. Mama paling baik sama aku. Aku anak paling beruntung sedunia. Kamu memang paling nakal. Dasar nakal. Jangan lari. Dasar nakal. Jangan lari. Selamatkan aku. Tolong. Selamatkan aku. Kamu ini anak nakal. Masih mau goda ayahku. Tuan, dia cuma penyanyi murahan. Biar aku bawa dia pergi sekarang. Selamatkan aku. Kok wajah gadis ini familiar ya? Kamu malah nggak becus. Jaga anak nakal aja nggak bisa. Cepat bawa pergi. Ikut aku. Ikut aku. Ya, tunggu sebentar. Jangan-jangan Tuan bisa kenali anak nakal ini? Ayah, kamu ke karaoke tanpa memberitahu ibu? Aco. Kamu siapa? Tuan, dia penyanyi rendahan dibesarkan pelacur. Dia menipu tuan muda dan tunangan nona kedua. Kami beri pelajaran buat dia atas nama nona. Aku tidak. Kalian yang mau membunuh aku. Kamu masih berani memfitnah kami. Tuan, jangan percaya sama perempuan licik ini. Dia itu orang picik dan jahat. Ya, ayah, kakak hampir ketipu sama dia juga. Bukan aku, percayalah. Mereka yang memfitnah aku. Masih berani ngeles. Kenapa setiap kali lihat dia, dada selalu sesak? Cukup. Diuros. Daripada mati begitu saja. Lebih baik ajak satu orang buat balas dendam untuk mama. Jangan mendekat. Bunuh dia. Hei, jangan gerak. Lepaskan aku sekarang juga. Lepaskan dia, Jalang. Lepaskan dia. Ok. Minta maaf sama aku. Maaf, perempuan Jalang. Apapun syaratmu, aku setuju. Asal kamu jangan sakiti mamangku. Bang, berlutut. Minta maaf sama aku. Baik, aku minta maaf sama kamu. Dulu aku sedih dan kecewa. Karena aku nggak ngerti. Kenapa orang tua kandungku pukul aku. Caci, aku Jual aku ke maksiat. sekarang aku tahu. Kalian ternyata bukan orang tua kandungku. Apa? Kamu anaknya Wang Cui? Aku akui, Manli putriku. Dia mirip tuan muda. Ibu pasti akan curiga. Ibu, dia. Nona, Meli, karena kamu anak Wang Ma, aku bahkan pernah menggendongmu waktu kecil. Tolong jangan sakiti anakku. Aku bukan anaknya. Wang Cui, jawab aku. Siapa orang tua kandungku sebenarnya? Kamu anakku dari rahimku. Kok bisa aku tega menjualmu? Semua gara-gara semua salah penjudi itu. Dia jahat. Dia diam-diam menjualmu. Mang, maafkan Mama. Sujud untukmu. Lepaskan Nona. Lepaskan Nona. Mohon. Ibu kandungmu. Kamu tega. Cepat, lepaskan aku. Tapi tadi kalian jelas-jelas. Tadi kalian mau bunuh aku. Kalian. Maafkan Mama. Suami, cepat sujud.
Tolong lepaskan Nona. Kumohon lepaskan Nona. Tidak apa-apa. Berdarah, kamu bilang gak apa-apa. Berdarah pun aku bisa menggendongmu. Aku tidak. Aku nggak sengaja memukulmu. Kamu nggak berniat mukul aku, tapi ingin mukul istriku, kan? Aku tidak. Pei Wen, jangan kelewatan. Adikku itu tunanganmu. Kapan aku pernah setuju? Ayah, Pei Wen benar-benar sombong. Adik kita nggak bakal bahagia kalau menikah sama dia. Tuan, Pei Yuan masuk Jiang. Bawa penari itu. Enggak hormati keluarga kita. Hina Mang Mang. Kita nggak bisa biarin. Iya, Ayah. Aku Putri Jiang. Mana bisa dibandingin sama penyanyi dia. Kamu keterlaluan. Komandan muda, demi seorang penyanyi, mau berhadapan dengan keluarga Jiang? Paman Jiang, yakin keluargamu bisa hentikan aku? Anak muda, jangan terlalu sombong. Pei Yuan, kamu keterlaluan. Pei Yuan, kamu sudah gila. Paman Jin, kalau keluarga kalian masih berani mengganggu istriku, apa di keluarga Jiang tidak ada orang? Pulang aja. Abang, kenapa Pei Yuan begini? Dia benar-benar keterlaluan. Kak. Kan? Kamu nggak apa-apa, kan? Aku nggak apa-apa. Penyanyi itu anak kalian berdua. Tuan, saya. Aduh, Abah, jangan takut-takutin Wang Ma. Dia nggak mau melahirkan si Manli yang murahan. Iya, Tuan. Tuan, aku juga nggak tahu kenapa dia jadi nggak tahu malu gitu. Serius? Iya, Tuan. Tuan. Ayah, kamu bawa kakak pulang. Istirahat. Aku antar mereka ke rumah sakit. Mumu baik hati. Pergilah. Hari ini kamu nggak merasa aneh? Penyanyi itu mirip banget sama Zhang Chun. Jangan bahas penyanyi itu. Begitu kamu sebut penyanyi, aku langsung mual dan sesak. Oke, nggak bahas. Ya udah, mungkin aku terlalu mikir. Aku nggak mau tertembak cuma-cuma. 500 yuan. Hilang. 500 yuan? Emang kenapa? Putriku dari keluarga Jiang malah masih banyak tuh. Kamu kok tahu? Wah, semua ini gara-gara aku. Jangan salahkan dirimu. Aku nggak lindungi kamu. Bukan salahku. Aku gak mau lihat kamu. Aku seharusnya gak pergi. Ada apa sih? Sedih? Besar. Apa? Gak apa-apa. Pokoknya siapapun yang nindas kamu, gak akan aku biarkan. Apalagi keluarga Cian itu, Dia itu sebenarnya anak aku, bukan? Dasar cewek murahan. Tadinya Nyonya masih mau biarin kamu hidup. Kamu sendiri cari mat. Cian datang. Coba tahan dia. Anak kita di mana? Nanti aku bakal kasih tahu. Mereka sebenarnya bukan orang tua kandungku. Mereka berdua di gudang kayu. Mereka sendiri yang mengakuinya. jadi begitu ya, apa yang mereka lakukan. Bukan dari orang tua kandung. Harimau pun tak makan anaknya sendiri. Orang tua kandungku. Sebenarnya? Di mana?
tenang saja. Aku pasti akan bantu kamu cari orang tua kandungmu. Aku cuma anggap Sumama sebagai keluarga. Kalau mereka nggak mau aku juga nggak mau mereka. Begini saja. Setelah aku selesai urusan ini, aku akan masuk koran untuk menikah. Aku akan kasih kamu rumah. Kok ekspresimu kayak gitu? Tidak mau. Aku ini jadi setuju ya. Tapi statusku. Kamu mau mati, ya? 小学、大学、等等。Santai saja. Tenang. Ada apa, Pak Tua? Angin apa yang bawa kamu ke sini? Bapak besarin kamu segini, cuma buat kamu lawan bapak. Tahu? Keluarga Jiang berguna buat saya. Ayah, besarin aku cuma buat ngejual aku. Kurang ajar. Nikahin Nona Jiang tuh sama aja dapetin harta. Duduk tenang jadi penguasa Anceng. Kamu ngerti apa sih? Paman, keluarga kita kapan ngandelin perempuan? Aku tembak perempuan ini dulu. Kalau begitu, tembak saya dulu. Kamu kira aku nggak berani? Dashuai, jangan. Ain, pulang. Tuan besar. Semuanya salah karena saya. Lepaskan Tuan Muda. Saya akan pergi sekarang. Tuan Muda, jadi begini. Karena saya goda. Tenang, tenang. Saya tidak akan mengganggu Tuan Muda lagi. Saya goda Tuan Muda. Supaya bisa selamatkan Suuma saya. Semoga Tuan Muda dan Nona Jiang dengan Nona Jiang bahagia selamanya bersama sampai Hei, Xiaoshuai, akhirnya kamu juga kena hari ini. Kamu bikin gila. Siapa tahu seorang penyanyi tanpa perlindungan Xiaoshui bisa hidup sampai besok nggak ya? Lepasin! Dari mana kamu dapat ini? Keluarga Jiang semua punya. Lepaskan! jadi mereka sebenarnya bukan orang tua kandungku yang lahirkan aku. Lepasin dong. Wajah mirip, tanda belum sama. Pantas, Wang Jui ingin bunuh Mong Mong berulang kali. Mong Mong putri asli. Selesai, balik sana, persiapkan pernikahan. Oak. Kamu punya ide apa lagi? Janji, 3 hari lagi aku tunangan dia. Oak. Pulang, istirahat yang baik ya. Bukan Xiaoshuai, kamu benar-benar mau menikah sama nona keluarga Jiang? Naik mobil, aku harus siapin pernikahan. Xiaoshuai, sudah nyerah gitu aja. Bunuh dia. Ambil uangnya. Lalu kabur sejauh mungkin. Putriku. Jiang. Bukan putri. Aku putri keluarga Jiang. Baiklah, Nona. Nona. Cepat urus urusan Nona sekarang. Xiaoshuai, tembakan Anda benar-benar bikin mereka semua muncul. Anda terluka. Biar saya. Bro, apa? Kenapa? Terburu-buru. Oh, iya. Kamu harus nikah sama Nona Jiang ya? Gimana? Sama Manli, pikir dong. Aku sangat merindukanmu. Kamu tahu nggak?
Mereka sebenarnya bukan orang tua kandungku, Ma. Setelah kamu pergi, sudah nggak ada lagi yang baik sama aku. Aku harus ke mana? Aku nggak punya rumah lagi. Bagus bunganya, tidak selalu mekar. Besok. Pertunangan Xiao Shui dan adiknya. Hari ini sengaja mau undang Nona Manli. Ikut memeriahkan muda sadar ya. Betapa rendahnya diri ini. Boleh kok. Boleh kok. Hei, Yuan. Siapapun kamu. Mari ketemu lagi. Kamu kok di sini? Nona, biar saya usir dia. Tidak usah. Aku undang dia, hari ini aku mau dia sadar. Penyanyi rendahan seperti dia, walau seberapa liciknya. Tak sebanding satu jari putri keluarga Jiang. Kakak. Dia nggak bakal macam-macam kan? Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di acara tunangan saya hari ini. Hari ini saya dan Nona Jiang akan bertunangan untuk Nona Jiang. Cinta pandangan pertama, pandangan kedua. Suka. Dengar nggak? Aku dasar jalan. Orang yang disukai Xiao Shui itu aku. Kedua keluarga kita bersatu dan juga melanjutkan persahabatan lama keluarga kita. Yuan, kamu ngapain? Tunangan lah. Tapi... Kamu mau ngapain? Hari ini pesta pertunangan kita. Saya putri keluarga Jiang. Sebentar lagi, kamu bukan Dia sudah tahu, aku bukan orang Jiang. Menindas adikmu. Aku tahu. Orang yang selalu menindas adikmu itu malah kamu sendiri, bodoh. Kamu ngomong ngawur, Peiyuan. Hari ini kamu tetap mau bawa penyanyi rendahan ini pergi. dengerin aku. Hari ini aku mau tunangan sama putri asli keluarga Jiang. Tunggu apa lagi? Lepaskan penyanyi itu dan minta maaf pada adikku. Komandan. Keterlaluan. Panglima, ini cara keluarga Pei mendidik anaknya? Jenderal, kalian harus beri penjelasan pada putriku. Kalau tidak, aku akan batalkan semua kerjasama antara dua keluarga kita. Tangkap bocah durhaka ini untukku. Jenderal, semua ini salah saya. Tuan Muda Pei. Jangan ribut. Hari ini kan pernikahanmu dengan Nona Jiang. Paimon Tante, apa kalian nggak pernah curiga dia bukan putri kalian? Apa kalian tidak pernah curiga dia bukan putrimu? Kamu ngomong apa sih? Pei Yuan, demi menikahi dia, kamu fitnah aku seperti ini. Kak, Ma, dia sudah terlalu keterlaluan. Peiyuan, kamu benar-benar licik. Ya Allah, kamu yang membesarkanku sejak kecil. Akulah anak kandungmu. Entah si perempuan licik itu kasih apa ke dia.
melindunginya. Meng, jangan nangis. Yuan, aku tahu kamu suka penyanyi rendahan itu, tapi jangan jadikan dia alasan untuk menindas putri keluarga Jiang. Jangan nangis. Sang Jenderal hilang akal, bentrok keluarga Jiang demi penyanyi. Penyanyi licik bikin jenderal terlena. Penyanyi bordil kelas bawah pandai menggoda lelaki. Masuk rancang babi. Harusnya dia dibunuh saja waktu itu. Jiang. Kalian gak punya malu. Pantas aja anak pelacur. Benar-benar memalukan. Dasar rendahan, goda laki-laki begini. Kalian selalu ngomong rendahan, nggak punya malu. Pernah nggak kamu pikir dia putri asli Jiang? Komandan muda tahu. Apa yang kamu ngomong? Nggak mungkin. Maksudmu, orang tua kandungku itu Direktur Jiang dan Nyi Jiang, benar? Kalau orang tua kandungku memang mereka? Dia itu kakakmu. Aku nggak mungkin jadi kakakmu. Pei Yuan, kamu nggak merasa di bahunya ada tanda lahir bunga plum? Jadi dia anggota keluarga Jiang ya? Tanda lahir bunga plum? Ya, ya. Aku udah lama tahu dia punya tanda lahir bunga plum di bahunya. Itu maksudnya apa? Bukankah kamu yang gambar? Ini bukan palsu. Keluarga Jiang kami. Tanda lahir khusus. Bibi, coba lihat baik-baik. Benar. Itu juga belum membuktikan apa-apa. Bibi, kalau aku nggak salah ingat, Jiang kembar, kan? Kalian semua lihat baik-baik dua orang ini. Apa yang mirip? Mani dan Jiang Jun lebih mirip. Ini aneh banget. Jangan-jangan waktu itu memang tertukar? Keluarga Jiang, mana mungkin salah tukar anak? Jangan-jangan ditukar diam-diam? Tidak mungkin. Diam semua. Akulah putri sulung keluarga Jiang. Mama, aku anak kandungmu. Kak, kita tumbuh besar bareng dari kecil. Mama. Siapa yang punya kemampuan menukar anak keluarga Jiang? Siapa yang bisa menukar anak keluarga Jiang? Xiao Shuai, demi menikahi perempuan rendah ini, kamu benar-benar melakukan segala cara. Tuan, keluarga Jiang juga bukan orang yang bisa seenaknya ditindas. Nona Mangmang, dulu kamu bilang ayah ibumu angkat siapa? Kamu anaknya Wang Cui. Kamu anaknya Wang Cui. Iya, benar, ibu angkatku. Itu pelayan keluarga Jiang, Wang Kui. Mana mungkin? Mana mungkin? Mama, kamu gak percaya omongan penyanyi itu kan? Akulah anakmu yang asli. Ma, meskipun ibu angkatnya anak pelayan kita, pelayan juga nggak punya kemampuan tukar anak keluarga Jiang kan? Dulu ibumu baik hati, menolong Wang Qi. Kemudian pada malam yang sama, melahirkan anak di kamar yang sama. Di ruang bersalin yang sama. Tanda lahir Plum sama. Lahir di harian sama. Tidak mungkin. Gak mungkin. Semua buktinya sudah di depanmu. Jangan bodoh. Kak, kamu harus percaya sama aku. Aku adikmu yang sebenarnya. Beneran aku adikmu. Kalau kamu nggak percaya, tanya saja sama Wang Cui, pasti tahu. Pernikahan Nona Jiang, ya kan ada di sana tuh. Tuan, saya nggak bersalah. Saya ini orang yang nggak bersalah, Tuan. Nggak bersalah, penipu yang nggak tahu balas budi. Tuan, buktikan Nona anak kandung Anda. Aku bisa buktikan kalau Nona itu anak kandungmu. Apa? Kamu bilang kamu bisa buktikan kalau Jiang Meng adalah putri kandungku? Iya Tuan, aku bisa buktikan.
Mereka cuma memfitnah. Aku bisa buktikan kalau Nona satu-satunya putri keluarga Jiang. Kok bisa begini? Apa kita yang salah? Benar. Palsu tak jadi nyata. Tasli tak bisa palsu. Caranya gimana? Katakan. Tuan, dan Nona uji darah. Uji darah. Cuma uji darah. Buktikan Nona anak kandung Tuan. Rencana penyanyi itu otomatis gagal. Ibu, kebetulan Meng adalah adikku. Kalau begitu, teteskan darah untuk buktikan hubungan. Bohong. Silakan teteskan darah. Melebur, melebur, melebur. Melebur, melebur, melebur. Ayah, kan aku bilang Meng itu adikku. Kita salah paham sama Meng. Saya putri sulung dia. Dasar jarang! Segera keluar dari sini. Apa aku benar-benar bukan anak keluarga Jiang? Ayah, cepat usir orang palsu ini. Kakak, kan kamu paling sayang sama aku. Cepat usir dia. Pei Yuan, kalian masih ada yang mau dibicarakan? Cuma tes darah buat bukti keluarga kan? Ayo, aku juga mau coba main. Udah menyatu juga. Jangan-jangan Panglima Muda itu anak haram? Apa terjadi? Paman, kamu masih belum paham. Kamu asal ambil hewan dari luar, potong juga pasti menyatu. Ayo dikasih tawas. Coba cium baunya. Benar, ada baunya. Kamu khianat? Tuan ampun. Semua karena Wang Ma. Wang Ma suruh. Tuan ampun. Ikat dia, keluar. Tuan ampun. Ada lagi yang mau kamu katakan? Kakak, tolong aku, Kak. Sebenarnya ada apa? Aku nggak tahu. Dia. Dia sama Cingeri yang celakai aku, Kakak. Sudah, begini. Masih ngeles? Ya. Wakil Chun. Wakil Chun, mohon ampuni saya, Tuan Muda. Bukan, semua ulah mau dia tukar Nona. Paksa aku luka Nona Momang berkali-kali. Dia, semuanya. Kamu ngomong apa sih? Perempuan sialan, berani tampar aku. Kamu tukar Nona. Bukan aku. Kamu cari masalah dia, kamu tampar aku. Ya, biarin. Jo. Putri kamu. Berdiri. Sana. Jangan bergerak. Dasar rendahan! Berani-beraninya kamu memukul aku! Aku hina, aku rendah. Kamu ambil identitasku 20 tahun. Lalu kamu itu apa? Putri keluarga Jiang. Akulah Putri Ci. Ibu, kamu bilang iya? Kamu masih bohong sama aku. Memukul aku. Seseorang, bawa mereka keluar dari sini. Tidak! Jangan! Lepaskan aku! Kamu memang Nona Momo. Akulah ayahmu. Mangman, aku ibumu. Ibu aku sudah meninggal karena ulah kalian. Aku nggak mau mengakui kalian. Mong, semua cuma salah paham. Dasar brengsek, cepat minta maaf sama adikmu. Itu berarti mau dipaksa sama aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang gak mungkin? Minta maaf sama adikmu. Dia nggak mungkin jadi adikku. Kawa, Nona Jiang bunuh diri. Apa?
Momo, Memen masih di sini. Tenang aja. Keluarga Jiang pasti kasih penjelasan. Semoga Direktur Jiang tepati janji. Ayo kita pulang. Kakek. Nanti jadi istriku. Momo, kenapa kamu sebodoh ini? Jangan kutuk aku. Kamu adikku. Aku cuma punya kamu sebagai adik. Mobil mana? Bawa mobil ke sini. Kamu lihat kan, akulah putri keluarga Jiang sebenarnya. Adik Jiang Chun selamanya. Tidak apa-apa. Jiang Jun nggak kenal aku. Aku juga nggak mau anggap dia kakak. Di mana? Dokternya, dokter. Tidak bisa. Hewan, ada apa dengan wanita itu? Kayaknya demam, kena pneumonia. Apa? Pneumonia? Pneumonia? Di selatan lagi perang, obat di sana sangat langka. Bisa jadi dia nggak tertolong. Kak, kok kamu pulang secepat ini? Bukannya aku suruh kamu bawa kue dari Junji? Oh, aku lupa. Kak, kok kamu cepat banget lupa? Aku masih jadi adik tercinta kamu, bukan? Adik? Kak, kamu mau kemana? Kamu bilang kamu sayang dia. Jaga dia. Ini rumah sakit. Taruh aja. Jiang Jun, kalau bukan karena kamu. Karena si Jiang Meng kamu itu, dia bakal kayak gini. Aku nggak tahu dia adikku. Aku tahu. Kamu nggak tahu dia adikmu. Berarti boleh nyakitin orang yang nggak ada hubungan darah sama kamu. Begitu. Jadi kan keluarga Jiang emang ngajarin kayak gitu. Aku nggak sengaja. Sakit banget. Ternyata ada ikatan beneran di antara anak kembar. Jantungku berdetak kencang karena Meng. Dia pasti menderita sekarang. Meng. Kamu pantas memanggil namanya. Pergi. Aku nggak pergi. Lihat Meng. Keluar. Selamat, Meng. Jiang Chun, kamu sendiri bilang, cuma aku adikmu. Manli, wanita murahan. Kamu sudah merebut semuanya dariku. Aku akan buat hidupmu lebih buruk dari mati. Pneumonia, kan? Tunggu kamu jadi TBC. Lihat, siapa masih mau akui kamu? Orangnya mana? Papa, Ibu, bukan seperti yang kalian pikir. Dengar aku. Apa? Nunggu kamu pakai barang TBC buat bunuh aku? Aku nggak begitu. Kalian harus percaya sama aku. Percaya aku. Dulu aku dengan tulus nolong ibumu. Tapi dia nggak tahu terima kasih. Malah tukar anakku diam-diam. Kalau tukar ya, tukar aja. Di keluarga Jiang, kamu dibesarin penuh kasih sayang. Terus dia, anakku malah dipukuli sama dia. Dan waktu umur 5 tahun dijual ke tempat paling rendah. Kamu malah masih ingin mencelakakan dia sekarang. Tidak. Jiang Meng, kamu benar-benar mengecewakan aku. Seseorang, bawa dia pergi. Bapak Ibu, jangan lakukan ini padaku. Kalian nggak boleh melakukan aku. Kakak, kamu rela ninggalin aku demi wanita itu. Momong bukan wanita lain. Dia adalah adik kandungku. Dia adik kandungmu ya. Kita sudah hidup bareng lebih dari 20 tahun. Terus 20 tahun itu artinya apa? Bawa pergi.
Gak. Kenapa kamu gini? Kak, kenapa kamu perlakuan aku seperti ini? Kenapa? Kenapa? Kamu kok ngomong gitu sama aku? Kamu bilang, aku lahir keluarga Jiang. Kalau berani, putri Jiang. Sekarang aku sudah jadi. Menurutmu kenapa? Kamu. Nyonya P paling benci wanita penghibur. Putri Jiang, apa bedanya? Kamu dibesarkan oleh wanita penghibur. Dia nggak biarin kamu nikah dengannya. Yang aku nggak bisa dapat. Kamu juga jangan harap. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maman, aku nggak akan biarin orang lain menyakitimu lagi. Iya, Mang. Dulu kami juga pernah ditipu orang lain. Kalian pergi saja. Mama. Oke, Mang capek. Biarin dia istirahat. Aku bakal bicara langsung pada Dasway soal pernikahan kalian. Tenang, paman tante. Ngomong istriku. Ayahku setuju atau tidak, aku nggak peduli. Paman percaya padamu. Tapi pasangan Chen Datong itu, kalian mau gimana? Terserah dia. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Oh, Terlewatkan sentuhan lembutmu. Kamu baru saja manggil aku sebagai Pei Xiaoshu. Coba panggil lagi. Jangan begini. Kamu tahu ini mengingkari pemberi bantuan? Tahu nggak akibatnya? Ibu Jiang, tenang saja. Keluarga P nggak akan izinkan seorang penyanyi rendahan untuk menikah masuk. Aku nggak pantas buatmu. Aku nggak pantas buat kamu. Kamu galak banget. maaf, aku nggak akan galak lagi sama kamu. 1 bulan lagi, kita menikah. 1 bulan secepat itu? Aku Kelihatannya aku nggak buru-buru. Tunggu aku datang menikahi kamu, ya. Gak perlu tunggu sebulan. Kita nggak akan sempat nikah. Nyonya Pei nggak bakal izinkan kamu menikahi aku. Kamu tahu kamu lagi ngapain? Tahu. Fokus dulu. Kak, Ulun. Kok sebut nama orang lain? Jangan-jangan aku salah tebak. Pei Yuan bukan kakakmu, Yun. Jaga kesehatan baik-baik. Soshuai, udah selesai gitu aja. Kamu, menurutmu, aku gimana? Gimana apanya? Pesona laki-laki.
Masa iya? Xiaoshui, beneran gak bisa? Kamu mikir apa sih? Aku enggak bilang sebenarnya kamu urus pernikahan. Urusan deh, Shu, Ai dan Nyonya. Aku suruh kamu kerja, bukan nanya ke aku. Enggak suruh atur, paham, enggak mikir. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Menikahi dia bakal merusak masa depanmu. Masa depanku juga nggak tergantung perempuan. Masa depanku aku perjuangkan sendiri. Lagian kalian juga dulu nikah hasilnya sama aja kan? Kamu nggak mau urusin anakmu. Banyak mirip ayahmu. Hati-hati di jalan. Kemarilah. Ivan, kamu ngapain? Nikahnya belum selesai. Gimana? Tunggu nikah selesai. Ibu saya bakal bantu kamu kabur gitu. Kamu sebegitu inginnya ninggalin aku. Bukan begitu. Kamu masih kepikiran? Dulu, saya kira kamu itu gegemun. Setelah itu saya malah ingin menjauh. Saya cuma nggak mau menghalangi masa depanmu. Masa depan? Aku pegang senjata, masa depanku ada di senjata. Bilang terus terang sama aku. Apakah karena wajahku mirip kakakmu Yunmu itu? Makanya kamu suka sama aku? Ngaku suka sama aku. Ya, cium aku. Panggil nama aku. Lihat sekarang jam berapa? Panggil aku Pei Yuan. Kamu bodoh banget. Aku mau kasih tahu rahasia. Akulah kakakmu. Yunmu itu. Terus, kenapa? Aku suruh Lao Chun yang urus keluarga mereka. Mau akui silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Aku udah pernah bilang, terserah kamu. Bisa nggak? Fokus dulu. Ini malam pengantin. Jangan ngomong, cium aku.